Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali Allah sudah izinkan. Lalu kita sebagai orang yang beriman, Allah minta supaya kita tetap mengimani apa yang telah ditakdirkan Allah. Supaya kita mendapatkan ketenangan hati, kelapangan hati, karena Allah katakan yahdi qalbah, Allah akan tuntun hatinya. Allahu bikulli syai'in alim, karena Allah maha mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia yang hadir di muka buminya Allah pasti pernah diuji, pasti mendapatkan ujian. Baik itu ujian kesehatan, ujian keuangan, ekonomi, finansial, atau ujian apapun itu. Kita sebagai makhluk yang beriman kepada Allah, pasti akan diuji keimanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua akan dijawab oleh Al-Quran melalui Al-Quran menjawab. Subhanallah, Maha suci Allah. Ternyata setiap kita tinggal di muka bumi ini tidak ada yang abadi. Semuanya akan berubah, semuanya akan berganti. Yang kecil akan menjadi besar, bahkan yang besar pun bisa menjadi kecil. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Itulah kenapa alasannya dunia ini dikatakan tempat ujian. Karena tidak ada satupun di muka bumi ini yang abadi. Karena tidak ada yang namanya keabadian di dunia ini, maka disebutlah bumi ini tempat ujian. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita, berbagai macam ujian yang dirasakan dan dipandang dan dilihat. Apakah ujian yang Allah berikan kepada kita ini hanya satu macam? Tidak. Tapi Al-Quran dengan indah sesungguhnya ujian yang Allah berikan. Al-Quran tegas mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Subhanallah, dengan tegas dengan mengatakan kami akan menguji kepada kalian, yakni hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedikit saja ujian yang diberikannya. Maka ujian itu terkadang silih berganti. Kadang diuji dengan kesehatan, kesehatannya diuji dengan sakit, sakitnya hilang, lalu sehat, sehatnya hilang, lalu sakit, terus berganti. Bahkan diuji dengan kesulitan, diuji dengan kebahagiaan. Bahkan di sini mengatakan minal khaufi, dari rasa takut. Wal ju' dari rasa lapar. Lalu dikatakan lagi dari kehilangan orang-orang yang kita cintai. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ujian ini begitu berat, tapi ingat Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar dengan ucapannya wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Bahagia bagi orang-orang yang bersabar. Yang seperti apa bersabar ini? Ketika dia mendapatkan musibah, kalimatnya idza asabathum musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat mendapatkan musibah mereka mengatakan semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Ternyata sabar ini kunci yang indah.
Bagaimana caranya bersabar? Allah dengan tegas memberikan bimbingan kepada kita agar kita menjadi bersabar. Lihat Al-Quran kata-kata yang indah. Fasbir kama sabari ulul azmi. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. Lihat bagaimana kalau kita ingin bersabar. Cek. Daripada ulul azmi 5 para nabi dan rasul ini yang benar-benar memberikan contoh dan petuah bagaimana caranya bersabar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu kalau seandainya kita bisa bersabar, kenikmatan bersabar, di dunia bersabar, apa yang didapatkan kelak di akhirat, kata-kata yang sangat luar biasa. Saat kita masuk surga, Al-Quran mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Allah katakan, para malaikat katakan, selamat engkau bisa meraih sorga karena kesabaran yang kau dapatkan. Salamun alaikum bima sabartum. Bahagia kalian karena sekarang Anda berada di surga yang paling tinggi karena kesabaran yang kau berikan kepada kita semuanya. Salamun alaikum bima sabartum. Kesabaran yang membuat Anda berada di tempat yang paling tinggi adalah surga Firdausil A'la. Sabar dan sabar ini adalah tempat bagi kita di dunia. Sehingga tempat di akhirat adalah surga Firdausil A'la. Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ama uqbaddar. Ini adalah tempat yang paling indah, yang paling baik buat kalian semuanya. Bahagialah di dalamnya karena kesabaran yang didapatkan. Dan tidak ada tempat yang paling indah kelak di akhirat kecuali sorga. Dan ini didapatkan khusus bagi orang-orang yang bersabar. Allahu a'lam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, baik jamaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Adausi dan di samping saya sudah ada guru-guru kita, ada Ustazah Lulung, ada Ustadz Abi Maki dan ada Ustadz Syam. Apa kabar Ustadz, guru-guru kita? Alhamdulillah. Baik jamaah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Syam dan Ustadz Abi Maki. Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa mengapa Allah selalu memberikan ujian kepada umatnya, kepada hambanya, yang tidak lain tidak bukan adalah yang membuat manusia itu untuk membuat manusia semakin kuat, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, mengenai ujian itu memang tidak ada habisnya ya. Banyak jenis-jenis macam ujian atau permasalahan yang menimpa hidup kita. Salah satunya ada masalah keluarga, warisan, rumah tangga, jodoh dan masih banyak lain. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam Itu Indah, baik curhatan ataupun pertanyaan, maka dari itu tema kita spesial banget nih hari ini. Spesial kenapa? Karena hari ini kita akan khusus menjawab pertanyaan jamaah yang sudah masuk ke sosial media. Nah, buat jamaah yang ingin tanya-tanya juga, langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar sosial media Islam Itu Indah atau di bawah sini. Baik jamaah, supaya kita semakin banyak bisa menjawab pertanyaannya, kita akan langsung aja masuk ke pembahasan. Ini ada pertanyaan yang pertama melalui email dari hamba Allah. Nah ini dia nih pertanyaannya. Saya anak yatim sudah kurang lebih 6 tahun ditinggal almarhum papa. Setelah papa saya meninggal, hubungan dengan keluarga besar almarhum papa tidak harmonis. Sikap keluarga besar papa saya terlihat tidak baik, menzolimi saya, ibu dan adik-adik saya. Setiap kali bersilaturahmi, kami selalu dizolimi. Dan saya pernah berkunjung silaturahmi ke rumah saya setelah papa saya meninggal, hanya menuntut saya dan adik-adik saya untuk berkunjung ke rumah mereka. Pada akhirnya kami tidak pernah berkunjung ke keluarga besar karena sakit hati, dizolimi atas perbuatan dan perkataan mereka. Wah, pertanyaannya bagaimanakah sikap yang seharusnya saya lakukan? Apakah sikap saya sudah benar? Bukankah silaturahmi yang benar itu saling terikat, bukan hanya satu pihak saja yang silaturahmi, tapi pihak lain malah tidak menerima silaturahmi tersebut. Lantas yang dimaksud memutuskan silaturahmi itu yang seperti apa? Waduh, ini langsung aja nih pertanyaannya, insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustazah Lulung. Silakan Ustazah. Terima kasih, mohon izin.
Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sepi-sepi banget sih. Yang semangat dong, saudara-saudara. Alhamdulillah pada hari ini kita berkah banget ya. Bisa bareng di sini, mudah-mudahan berkah manfaat ilmu dunia dan akhirat. Amin, Jadi amin, tadi ya rabbal Masya Allah ya, berarti kan teman-teman semua pencinta Islam tidak jadi senang. Wah, aku nanya dijawab nih. Waduh, iya Ini dong. spesial banget nih. Spesial Masya banget ya. Allah. Jadi kalau tadi ditanyain dari email oleh hamba Allah, yang namanya putus ini karena kan tadi dinyatakan udah 6 tahun, merasa dicuekin sama keluarga dari papa, mentang-mentang papanya udah gak ada. Padahal papanya masih ada, mungkin mereka baik-baik saja pemirsa. Tapi pas udah gak ada kok kayaknya kok kita dizolimi. Jangan bilang kita niatin putus silaturahim. Jangan katakan bahwa dalam hati kita, saya bukan putus, tapi kayaknya saya jaga jarak dulu deh. Soalnya setiap saya datang kayaknya saya disakitin hati banget nih. Mungkin dibilang minta-minta lah, mungkin datang cuma ada maunya lah. Udahlah kita nanti dulu deh Pak, atau nanti dulu deh Mah kita datangnya. Jadi jangan niatin diputusin. Karena kalau kita niat memutuskan, maka Allah akan putus hubungan dengan kita. Niatkan di hati, aku gak putus dulu deh. Karena apa? Kalau bilang putus nanti kita diomelin. Ya sama Allah. Tapi gini aja deh mah, kita atur waktunya. Kalau emang kita bisa ke sana, kita ke sana. Kalau emang sampai dia nelpon misalnya. Namanya juga anak kan ada perasaan gak enak. Beginilah kalau kita yang namanya tidak menjaga hubungan dari mungkin papa kita masih hidup. Jadi kita setiap datang disangkanya minta, disangkanya ngerepotin. Mulai kata-kata yang keluar itu adalah menyakitkan hati. Maka dalam salah satu hadis Nabi, Rasulullah telah bersabda pemirsa. Bahwasanya holaktu ar-rahim, ya, aku telah menciptakan rahim ini mu'alaqatun bil arsi. Aku lekatkan dia di arsnya Allah. Maka faman wasoluhu barang siapa yang menyambung tali silaturahim wasol tuhu, aku sambung dengan dia. Waman koto'ahu barang siapa memutuskan hubungan silaturahim maka kotok tuh aku akan putus dengannya. Jadi buat yang bertanya jangan niatin untuk putus tapi mungkin gue lagi ngambek aja deh gitu. Karena kan kita kalau dizolimi juga kita malu. Sangkalah ini itu. Dan tapi kalau kita tetap berbuat baik karena kan keluarga bapak itu lebih gede pahalanya. Jadi bilang gini, zurgiban tazdat huban. Tahu gak artinya? Apa tuh artinya? Berkunjunglah jarang-jarang akan menambah kecintaan. Nah kan jadi kalau misalnya jarang-jarang insya Allah yang ternyata putus jadi nyambung. Jadi berbuat baiklah sama orang yang mungkin menurut kita jahat kan mungkin perasaan kita. Karena bagaimanapun dia adalah keluarga bapak kita. Almarhum yang harus kita benar-benar sambung. Karena ketika orang menyambung tali silaturahim itu pahalanya gede. Nyambung itu sama orang yang putusin kita. Nyambung itu sama orang yang mungkin jahat sama kita. Nah kalau aneh baik, adik aneh baik itu mah biasa. Iya ya. Ibu Lulung baik banget sih sama adiknya. Ya iyalah adik kita juga baik. Gimana kalau kita misalnya baik sama orang yang benar-benar memang jahat sama kita. Dan putus itu benar-benar kalau benar-benar kita gak ketemu, gak mendoakan. Pokoknya ya kalau saya sampai disakiti hati saya putus. Nah itu dosa besar banget. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Dalam surat An-Nisa Allah telah berfirman. Ketika adanya pernikahan, ibu kita adalah istrinya daripada almarhum bapak kita. Itu tasa'alu nabihi wal arham. Harus nyambung dalam tali silaturahim. Gak boleh putus, masa bapak kagak ada kemudian kita putus. Kan ada darah daging pemirsa, kita sebagai anaknya, sebagai keluarganya nyambungin. Insya Allah rezekinya berkah. Juga jangan suzon juga mungkin pada saat kita datang merasa dizolimi. Apa sih arti zolim? Dikurangin haknya. Maaf nih, maaf. Mungkin kita datang misalnya itu tadi cuman ada perlunya doang, akhirnya dia kesel deh. Maka harus diomongin lagi, jangan sampai putus. Nauzubillahi min dzalik. Atau boleh kalau misalnya pas berkunjung silaturahmi coba bawa sesuatu, siapa tahu bisa berubah dia, ya. memberikan sesuatu. Mungkin Aisan, itu salah satu bener. ikhtiar mungkin Ustazah ya. Masya Allah. Jangan kayak orang susah. Kan kita susah, masa bawa-bawaan. Ya justru kan kita Nah, bawaan itu insya Allah dia. tambah kasih sayang. Masya Allah. Insya Allah. Jazakallah. Terima kasih Insya Allah, Ustazah. terima kasih. Baik jamaah, selanjutnya sudah ada pertanyaan yang masuk ke sosial media kita melalui Instagram nih dari @ciebewoks. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, Islam itu indah. Mau nanya nih, di kampung saya kan ada pembangunan masjid. Nah pas mau bongkar kolam masjid yang sering digunakan berwudu itu nggak boleh dibongkar. Alasannya adalah bahwa air kolam itu mujarab untuk mengobati orang sakit dan untuk memperlancar orang melahirkan. Terus ada yang menanggapi pendapat itu syirik. Yang saya mau tanyakan, beranggapan air kolam atau tempat wudhu itu mujarab termasuk syirik atau bukan? Nah langsung aja nih, akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustazah. Ustaz, Allah ibarik fiik. Ketika ada pertanyaan dengan menyebutkan tadi ya, ada kolam
Iya, depan masjid dan mau dibongkar, ternyata orang-orang mengatakan ini jangan dibongkar. Kenapa? Ini airnya mujarab, airnya dapat menyembuhkan bla 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 segala macam. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Punten. Sangat diperhatikan baik sekali untuk kita. Dulu awal mulanya kemusyrikan itu adalah mengagungi orang-orang yang soleh pada waktu itu telah wafat. Maka syaitan datang dengan mengatakan, Anda kagum kan kepada orang yang soleh yang meninggal itu? Lalu orang-orang ya kami kehilangan. Ulama-ulama pada waktu Ya'uq, Yaghus, Nasr. Ya, dikatakan kalimatnya Wadda, Siwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr itu orang-orang soleh dulu. Maka orang-orang ataupun iblis atau syaitan mengatakan gini saja. Agar engkau melihat pepatah mereka, mengingat pepatah mereka, petuah mereka, bikin aja patungnya terlebih dahulu. Maka awal mulanya ngelihat patung ingat nasihatnya. Lihat patung dia ingat nasihatnya. Lihat patung dia ingat nasihatnya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya setelah generasi berikutnya akhirnya malah menjadi mentuhankan berhala tersebut. Hati-hati, awal mulanya ini adalah air ini untuk ini. Memang untuk wudhu, bagus. Mungkin akan mengatakan, nih air gara-gara dipakai wudhu makanya airnya membawa mujarab. Ini gara-gara air dipakai wudhu makanya jadi sehat. Air ini bla bla bla. Akhirnya bisa jadi orang malah mengagumkan kepada air tersebut. Apapun yang mendekatkan ke dalam perbuatan syirik, buang. Jauh-jauh. Ini adalah untuk kehati-hatian akidah. Karena apa? Tidak ada yang paling berat daripada kezoliman yang ada di muka bumi ini kecuali perbuatan syirik. Lihat, Luqman ketika menasihati kepada putranya dan mengatakan, Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya tidak ada kezoliman yang nomor satu yang ada di muka bumi ini kecuali perbuatan syirik. Maka usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah dengan mengatakan tidak ada sesuatu apapun yang membuat punten menjadikan semua amalan itu hancur kecuali perbuatan syirik. Sampai Al-Quran dengan tegas kalimat yang sangat luar biasa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ma yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah ini tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi untuk perbuatan yang lainnya, taubat pada Allah Subhanahu wa taala diterima. Tapi syirik pun apabila pernah berbuat syirik, tapi kalau dia taubat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya mungkin, gimana kalau saya cuma nyoba-nyoba aja? Nyoba-nyoba apa? Airnya bener gak mujarab nih gitu. Nah itu gimana tuh? Yang datang coba bener gak mujarab ya? Bener gak mujarab? Nyoba-nyoba punten. Dalam perbuatan maksiat jangan pernah coba-coba. Karena semuanya berawal dari coba-coba. Ini mau minum khamar, awal mungkin coba-coba. Ya, mau awal rokok aja mula-mulanya mungkin coba-coba, enak nggak ya? Akhirnya ketagihan. Ya. Lalu selanjutnya minum khamar, awalnya coba-coba. Atau orang yang berbuka hijab, coba ya buka hijab bagaimana coba-coba. Jadi tapi coba sekarang mengatakan, saya coba baca Quran gimana, saya coba tahajud. Jadi awal mula coba-coba ini yang akan menjadikan kehancuran apabila coba-cobanya di jalan yang tidak baik. Lalu mengatakan, segitunya kalau syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diduakan. Gak usah jauh-jauh punten. Untuk sahabat-sahabat Islam itu indah dimanapun berada. Seandainya diduakan. Apakah kita mau diduakan cinta oleh orang kita cintai? Gak Kalau mau. saya sih gak mau sih. Bisa apalagi kita ini punten. Suami kata istrinya dengan matan suami milik saya. Bukan milik Anda, milik Allah. Tapi Anda dititipinya. Tapi kalau diduakan saja tidak mau. Hanya datang, Pak. Izinkan saya untuk membagi cinta setengah-setengah 50 untuk Bapak, 50 untuk Fulan. Gak mau. Kalau gitu 70 buat Bapak, 30 buat Bapak. Tidak mau. Kalau gitu 95 untuk Bapak, 5 untuk dia. Juga tidak mau. Atau gitu 1% untuk dia, 99 untuk Bapak. Dia bilang juga tidak mau. Apalagi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala pantesan perbuatan syirik ini tidak disukai oleh Allah karena membagi cinta antara Allah dan makhluk. Wallahu a'lam. Baik. Allah barik fiik. Nah, jamaah sudah terjawab ya tadi jawabannya bahwa misalnya beranggapan bahwa air itu mujarab juga sudah termasuk ke dalam perbuatan syirik. Masya Allah. Baik, selanjutnya ini dia segmen yang kita tunggu-tunggu yaitu Ensiklopedia Islam yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Terima kasih Mikdad.